Di hari ulang tahunnya, suami Winda mengaku menyesal menikahinya. Sekejap, dunia Winda runtuh saat ia menelpon perempuan lain di balik senyum Arga. Satu kalimat dari selingkuhannya membuat kebenaran terbuka. Anak mereka kelaparan. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Winda terbangun sebelum subuh dengan perasaan yang sulit ia beri nama. Bukan cemas, bukan pula bahagia. Lebih seperti harapan yang dipaksa bangun terlalu pagi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap punggung Arga yang masih tertidur menghadap dinding. Napasnya teratur, seolah dunia tidak menuntut apapun darinya hari ini. Hari ulang tahun suaminya. Hari yang seharusnya sederhana, tapi bagi Winda selalu terasa seperti ujian sunyi. Apakah ia masih berarti? Ia bangkit perlahan, melangkah ke dapur tanpa suara. Di meja kecil, daftar belanja yang ia tulis semalam terlipat rapi. Kue kecil, balon 2 warna, lilin angka, masakan favorit Arga. Tidak ada pesta besar, tidak ada undangan ramai. Winda tahu Arga tidak menyukai keramaian, atau setidaknya, tidak menyukainya jika bersama Winda. Ia memilih sederhana, berharap kesederhanaan itu dibaca sebagai perhatian, bukan kekurangan. Sambil memotong bawang, ingatan Winda berputar pada kalimat-kalimat kecil yang sering Arga ucapkan belakangan ini. Kamu nggak usah ribet. Nanti aja. Capek. Tidak ada bentakan, tidak ada pertengkaran besar. Hanya jarak yang tumbuh pelan, seperti retakan halus di dinding rumah yang lama-lama melebar. Winda menahan napas, mengingatkan diri bahwa hari ini berbeda. Hari ini ulang tahun Arga. Hari ini, ia ingin menjadi istri yang cukup. Arga akhirnya keluar kamar saat matahari naik setinggi jendela. Kemejanya sudah rapi, wajahnya bersih, senyumnya muncul saat melihat Winda. Senyum yang sama seperti yang selalu ia lihat, tapi kini terasa tipis, seperti lapisan kaca. Pagi, katanya singkat. Pagi. Aku bikin sarapan, jawab Winda, berusaha menyelaraskan nada suaranya dengan ringan. Arga duduk, membuka ponsel, menanggapi beberapa pesan sebelum menyentuh makanan. Nanti malam jadi, kan? Tanyanya tanpa menatap. Jadi. Sederhana aja, kata Winda cepat, seolah meminta maaf lebih dulu. Arga mengangguk. Ya, jangan ribet. Kalimat itu menancap. Winda tersenyum kecil, menyembunyikan perih yang muncul tanpa izin. Ia mengangguk balik, lalu berdiri untuk mengambil minum. Di punggungnya, ia merasakan sesuatu yang dingin, kesadaran bahwa harapannya hari ini mungkin hanya sepihak. Menjelang siang, Bu Ratna datang tanpa memberi kabar. Kunci cadangan berbunyi di pintu, langkahnya tegas, membawa aroma parfum yang tajam. Winda, sapaannya datar. Mata Bu Ratna langsung menyapu ruang tamu yang sedang dihias Winda dengan balon sederhana. Iya, Bu, jawab Winda, menahan gugup. Bu Ratna menatap hiasan itu sejenak, lalu menghela napas pendek. Ulang tahun Arga kok begini saja? Kamu tahu kan, anak saya itu terbiasa dengan yang pantas. Winda merasakan panas di tengkuknya. Arga bilang sederhana saja, Bu. Bu Ratna tersenyum kecil. Senyum yang tidak pernah benar-benar hangat. Kamu selalu pakai alasan Arga. Padahal, ya, kamu itu terlalu biasa untuknya. Kalimat itu jatuh pelan, nyaris santai, tapi menghantam tepat di dada Winda. Arga muncul dari belakang, mendengar sisa kalimat itu. Sudah, Bu, katanya ringan. Tidak membela, tidak menegur. Hanya menghentikan percakapan seperti menutup jendela agar angin tidak masuk. Winda menunduk, jari-jarinya gemetar saat merapikan pita. Ia merasa seperti benda yang sedang dinilai, cukup atau tidak cukup, tanpa hak bicara. Di dalam kepalanya, suara lama berbisik, mungkin benar, mungkin ia memang terlalu biasa. Sore hari, Winda pergi membeli kue sendiri. Di toko, ia memilih ukuran kecil, rasa favorit Arga. Saat kasir bertanya apakah ingin tulisan khusus, Winda terdiam. Untuk suami, katanya akhirnya. Tidak ada kalimat romantis. Ia takut berlebihan. Di perjalanan pulang, hujan turun tiba-tiba. Winda berhenti sebentar di bawah atap toko,
memeluk kotak kue agar tidak basah. Di antara bunyi hujan, ponselnya bergetar. Pesan dari Arga. Aku lembur sedikit. Jangan nunggu. Jangan nunggu. Dua kata yang terasa seperti perintah untuk tidak berharap. Winda menelan ludah, mengetik balasan singkat. Iya. Ia tidak menambahkan apapun. Tidak bertanya, tidak meminta. Malam tiba dengan lampu-lampu kecil yang Winda pasang sendiri. Ia duduk di ruang tamu, kue di meja, lilin belum dinyalakan. Arga akhirnya pulang, wajahnya lelah, senyumnya kembali muncul. Maaf ya, katanya sambil meletakkan tas. Tidak apa-apa, jawab Winda cepat. Arga melihat hiasan itu sekilas. Oh, ya. Tidak ada decak kagum, tidak ada pelukan. Ia mencuci tangan, lalu duduk. Winda menyalakan lilin, tangannya sedikit bergetar. Tiup, katanya pelan. Arga meniup lilin dengan satu hembusan. Tepuk tangan hanya datang dari Winda. Bu Ratna sudah pulang sejak sore, meninggalkan kesan dingin yang belum mencair. Saat memotong kue, Winda memberanikan diri. Kamu bahagia, kan? Arga terdiam sepersekian detik terlalu lama. Ya, katanya akhirnya. Senyumnya tidak berubah, tapi mata itu, mata yang dulu selalu mencari Winda, kini tampak melayang entah kemana. Winda mengangguk, meski hatinya menolak percaya. Ia merasakan jarak itu semakin jelas, bukan sebagai kemarahan, melainkan ketidakhadiran. Sesuatu di dalam dirinya mengeras. Ketakutan bahwa ia sedang kehilangan tempat, perlahan, tanpa suara. Malam berakhir tanpa pertengkaran. Saat Arga tertidur lebih dulu, Winda duduk di sisi ranjang, menatap wajah suaminya dalam gelap. Ia menyadari sebuah keputusan kecil terbentuk, bukan untuk bertanya, bukan untuk menuntut, melainkan untuk mengamati. Jika ia tidak cukup, ia ingin tahu sejak kapan, dan mengapa. Tekanan itu menutup malam. Winda memilih diam, sebuah pilihan berisiko yang akan menuntut harga di hari-hari berikutnya. Winda bangun dengan sisa keputusan yang masih menempel di dadanya. Ia akan diam dan mengamati. Keputusan kecil itu terasa seperti memegang benda rapuh. Sekali ia bergerak terlalu cepat, semuanya bisa pecah. Di sampingnya, Arga sudah tidak ada. Spray di sisi kiri dingin, bantalnya rapi, tanda ia pergi tanpa menunggu Winda terjaga. Winda duduk beberapa saat, mencoba membaca makna dari kerapian itu. Dulu, Arga selalu berisik saat bersiap, sengaja agar Winda bangun. Kini, keheningan menjadi kebiasaannya. Di dapur, Winda mendapati secangkir kopi yang belum tersentuh. Ia menuangkannya ke wastafel, entah untuk siapa kopi itu diseduh. Ponselnya bergetar. Pesan singkat dari Arga, rapat seharian. Jangan tunggu makan malam. Tidak ada sapaan, tidak ada penjelasan. Winda mengetik baik, lalu menghapusnya, mengganti dengan iya. Ia belajar memilih kata yang tidak mengundang respons lanjutan. Hari berjalan dengan ritme baru yang terasa janggal. Winda membersihkan rumah lebih teliti dari biasanya, seolah kerapian bisa mengusir pikiran yang berisik. Setiap benda yang ia sentuh mengingatkannya pada jarak yang belum ia pahami. Ketika siang bergeser ke sore, ia menunggu tanpa benar-benar menunggu, menunda harapan agar tidak kecewa. Arga pulang malam itu dengan wajah tegang. Tasnya dilempar ke kursi, sepatu tidak disusun rapi. Kenapa lampunya begini? Tanyanya sambil menunjuk ruang tamu. Winda terkejut. Aku pikir. Kamu selalu pikir begitu, potong Arga. Suaranya meninggi sedikit. Aku capek. Jangan bikin ribet. Kalimat itu berbeda dari sebelumnya. Bukan hanya permintaan, tapi tuduhan. Winda merasakan dadanya mengencang. Maaf, katanya refleks, padahal ia tidak tahu kesalahannya apa. Arga menghela napas panjang, seperti orang yang menahan sesuatu agar tidak meledak, lalu masuk kamar mandi tanpa menoleh. Winda berdiri di tengah ruang tamu, lampu yang dituding tadi kini terasa menyilaukan. Ia mematikan satu persatu, bergerak perlahan, seperti takut membuat kesalahan baru. Di dalam kepalanya, suara Bu Ratna terulang, terlalu biasa. Mungkin benar, pikirnya. Mungkin kebiasaannya tidak lagi cocok dengan hidup Arga yang semakin sempit ruang sabarnya. Hari-hari berikutnya mengukuhkan pola itu. Arga semakin sering sibuk, pulang larut,
dan mudah tersinggung. Hal-hal kecil menjadi alasan. Suara sendok, pertanyaan sederhana, bahkan diam Winda yang dianggap menekan. "Kamu kenapa sih? Kok jadi aneh?" tanya Arga suatu malam, padahal Winda hanya sedang menata piring. "Aku nggak apa-apa," jawab Winda pelan. "Ya itu. Kamu bikin suasana nggak enak," kata Arga, lalu menutup pintu kamar dengan bunyi yang lebih keras dari perlu. Winda menahan napas, menahan air mata yang datang tanpa undangan. Ia mulai menyusun daftar tak tertulis tentang apa saja yang harus ia perbaiki. Bicara lebih sedikit, bergerak lebih cepat, bertanya lebih jarang. Ia percaya, jika ia cukup berubah, ketidaknyamanan Arga akan hilang. Di kantor, perubahan itu tidak luput dari Rina. Mereka duduk berdampingan di pantry saat jam istirahat. Cangkir teh mengepul di antara mereka. "Kamu kelihatan capek," kata Rina. Nadanya tidak menghakimi, hanya mengamati. "Biasa," jawab Winda cepat. Rina menatapnya lebih lama. "Kamu jadi sering minta maaf. Bahkan untuk hal yang bukan salah kamu." Winda tersenyum kecil, senyum yang tidak sampai ke mata. "Aku cuma pengin semuanya baik-baik aja." Dengan menyalahkan diri sendiri. Rina menghela napas. "Win, ini bukan kamu." Kalimat itu membuat Winda terdiam. Ada kelegaan singkat, dilihat, dipahami, lalu ketakutan. Jika ia mengakui perubahan ini, ia harus mengakui penyebabnya. Dan penyebab itu mengarah ke tempat yang belum siap ia datangi. "Aku cuma lagi sensitif," kata Winda akhirnya, menutup pembicaraan. Rina tidak memaksa, tapi tatapannya menyimpan kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. Sore itu, Winda pulang lebih awal. Ia menemukan Arga di ruang tamu, ponsel di tangan, wajahnya serius. Ketika Winda masuk, Arga langsung mengunci layar. Gerakan kecil itu terasa besar. Jantung Winda berdetak lebih cepat. Ia ingin bertanya, ingin tertawa dan mengatakan ia berlebihan. Tapi keputusan kecil yang ia buat sebelumnya, diam dan mengamati, menahannya. "Makan?" tanya Winda, berusaha normal. "Nanti," jawab Arga singkat. "Aku ada urusan." Winda mengangguk, lalu masuk dapur. Tangan kirinya bergetar saat membuka kulkas. Ia menyadari sesuatu yang baru. Curiga mulai tumbuh, bukan sebagai tuduhan, tapi sebagai pertanyaan yang menuntut jawaban. Namun ketakutan lebih kuat. Kebenaran, apapun bentuknya, bisa menghancurkan keseimbangan rapuh yang masih ia jaga. Malam itu, saat Arga tertidur dengan ponsel di bawah bantal, Winda duduk di tepi ranjang. Ia menatap layar yang gelap, jarak beberapa senti dari jarinya. Ia tahu, satu gerakan kecil bisa mengubah segalanya. Ia juga tahu, jika ia belum siap, rasa sakitnya akan berlipat. Winda menarik tangannya kembali. Ia memilih menunda. Tekanan batin itu menutup malam dengan pilihan berisiko. Menahan curiga, berharap ketidaknyamanan ini hanya sementara. Meski jauh di dalam hati, ia mulai merasakan bahwa menunggu bisa sama berbahayanya dengan bertanya. Keputusan untuk menunda pertanyaan tidak membuat hidup Winda lebih tenang. Justru sebaliknya, hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di lantai yang perlahan runtuh. Tetapi ia berpura-pura tidak mendengar bunyinya. Pagi itu, Winda bangun lebih cepat dari biasanya, bukan karena semangat, melainkan karena tidur tidak lagi memberi istirahat. Di sampingnya, Arga kembali tidak ada. Bantalnya sudah dirapikan, lemari terbuka sedikit, tanda ia pergi terburu-buru. Winda berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap wajahnya sendiri. Ada bayangan gelap di bawah mata, kulitnya terlihat lebih pucat. Ia merapikan rambut, seolah kerapian luar bisa menutup kekacauan dalam. Di kepalanya, kalimat Arga dari beberapa hari lalu terus berulang. "Kamu bikin suasana nggak enak." Kalimat itu menempel, mengubah cara Winda memandang dirinya sendiri. Malamnya, jarak yang selama ini hanya terasa akhirnya berubah menjadi kata-kata. Mereka duduk berhadapan di ruang makan, piring hampir tak tersentuh. Winda memberanikan diri memecah diam. "Kamu kenapa? Ga? Aku ngerasa kita jauh." Arga meletakkan sendoknya, menghela napas berat. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang bukan hanya fisik. "Aku capek," katanya. "Capek pura-pura semuanya baik-baik aja." Jantung Winda berdegup keras.
Pura-pura. Iya. Arga menatapnya lurus, tanpa amarah, justru itu yang lebih menyakitkan. Mungkin dari awal kita salah. Pernikahan ini, salah sejak awal. Kalimat itu jatuh seperti benda berat di dada Winda. Untuk sesaat, ia kehilangan suara. Ruangan terasa menyempit, udara seperti menipis. Kamu bilang apa? Tanyanya pelan, berharap ia salah dengar. Arga menyandarkan punggung ke kursi. Kita beda. Dari dulu aku tahu, tapi aku nekat. Sekarang rasanya, ya begini. Tidak ada teriakan, tidak ada tangis. Hanya kejujuran dingin yang memotong perlahan. Winda merasakan sesuatu runtuh, bukan hanya harapan, tetapi fondasi yang selama ini ia injak. Namun di balik rasa hancur itu, ada dorongan lain yang muncul, harga diri. Ia menegakkan punggungnya, menahan gemetar di tangan. Kalau menurutmu salah, katanya dengan suara yang nyaris stabil, kenapa kamu bertahan sampai sekarang? Arga terdiam sejenak. Karena nggak segampang itu pergi, jawabnya akhirnya. Dan karena, ya sudahlah. Sudahlah. Kata itu menutup percakapan, menutup kemungkinan penjelasan lebih jauh. Arga berdiri, meninggalkan meja, meninggalkan Winda dengan kalimat yang terus bergaung. Salah sejak awal. Winda duduk lama setelah Arga pergi ke kamar, menatap piring yang dingin. Air matanya akhirnya jatuh, tapi cepat ia seka. Ia tidak ingin menangis keras-keras. Menangis terasa seperti mengakui kekalahan. Malam itu, Winda memilih tidur menghadap jendela. Ia memeluk diri sendiri, mencoba mengingat alasan ia bertahan. Harga diri sebagai istri, itu yang ia pegang. Jika ia runtuh sekarang, jika ia mengakui kegagalan ini, apa yang tersisa darinya? Hari-hari berikutnya, Winda menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Ia datang lebih pagi, pulang lebih malam. Di kantor, lampu mejanya sering masih menyala ketika yang lain bersiap pulang. Tumpukan berkas menjadi pelarian yang aman. Di sana, tidak ada pertanyaan tentang cinta atau kesalahan awal. Hanya tugas yang bisa diselesaikan jika ia cukup fokus. Dimas memperhatikan itu dari kejauhan. Sebagai rekan kerja yang sering satu tim dengan Winda, ia mengenalnya cukup lama untuk tahu perubahan ini bukan sekadar ambisi. Kamu nggak capek? Tanyanya suatu sore, berdiri di samping meja Winda yang masih penuh dokumen. Sedikit, jawab Winda sambil terus mengetik. Ini sudah lewat jam kerja, kata Dimas, nadanya netral, tidak menggurui. Kamu bisa lanjut besok. Winda berhenti mengetik. Ia tersenyum tipis. Di rumah juga sama saja. Kalimat itu meluncur begitu saja, jujur tanpa ia rencanakan. Dimas terdiam, menangkap makna di baliknya. Kalau kamu mau, kita bisa bahas laporan ini bareng besok pagi, katanya akhirnya. Sekarang pulanglah. Winda mengangguk, tapi tidak langsung bergerak. Setelah Dimas pergi, ia duduk sendirian, merasakan kelelahan yang baru ia sadari. Bekerja berlebihan memang menghindarkannya dari rumah, tapi tidak menghilangkan rasa sakit. Hanya menundanya. Di rumah, suasana semakin asing. Arga jarang berbicara kecuali perlu. Tidak ada lagi pertanyaan sederhana seperti, sudah makan? Atau, capek? Winda menjalani perannya dengan tenang, memasak, membersihkan, menjaga rutinitas seolah semuanya normal. Di dalam, ia menahan rasa hancur agar tidak terlihat. Suatu malam, Winda berdiri di depan lemari, memandang gaun yang dulu sering ia pakai saat awal menikah. Ia menyentuh kainnya, mengingat perempuan yang pernah percaya bahwa cinta cukup untuk membuat segalanya berjalan. Ia bukan ingin kembali ke masa itu, tapi ingin memastikan satu hal. Ia tidak akan menjadi perempuan yang ditinggalkan tanpa martabat. Ketika Arga masuk kamar, Winda sudah berbaring. Mereka tidur membelakangi, jarak di antara mereka terasa lebih lebar dari ranjang itu sendiri. Di kegelapan, Winda membuat keputusan kecil yang berisiko. Ia akan bertahan, bukan karena Arga, tetapi karena ia menolak pergi sebagai pihak yang dianggap gagal. Ia akan berdiri, meski di atas luka. Tekanan itu menutup malam. Harga diri menjadi satu-satunya pegangan. Meski Winda belum tahu berapa lama ia sanggup menggenggamnya tanpa hancur. Harga diri yang Winda genggam sejak malam itu tidak memberinya ketenangan. Justru sebaliknya,
Ia terasa seperti beban yang harus dijaga dengan kewaspadaan penuh. Setiap langkahnya kini diiringi ketakutan untuk terlihat lemah. Pagi itu, ia berangkat kerja dengan kepala berat, tubuhnya terasa ada, tetapi pikirannya tertinggal di rumah, di kalimat Arga yang menyebut pernikahan mereka salah sejak awal. Ia menelan napas panjang sebelum memasuki gedung kantor, seolah menyiapkan diri untuk peran lain yang juga menuntutnya tetap utuh. Tekanan itu menyambutnya tanpa basa-basi. Pak Surya memanggil Winda ke ruangannya sebelum ia sempat duduk. Laporan proyek ini belum sesuai, kata atasan itu sambil menunjuk berkas di mejanya. Nada suaranya datar, tetapi sorot matanya tajam. Deadline kita makin dekat. Saya butuh kamu fokus penuh. Iya, Pak, jawab Winda cepat. Bukan sekadar iya, lanjut Pak Surya. Saya tahu kamu biasanya rapi. Jangan sampai urusan pribadi mengganggu pekerjaan. Kalimat itu menusuk karena tepat. Winda mengangguk, menerima berkas tambahan tanpa membela diri. Saat keluar ruangan, bahunya terasa lebih berat. Ia ingin berkata bahwa ia sudah memberikan lebih dari yang ia punya, tapi ia menahan. Di kantor, ia tidak boleh runtuh. Pekerjaan menjadi satu-satunya tempat ia masih merasa berguna. Seharian itu, Winda bekerja tanpa henti. Angka-angka dan grafik berputar di layar. Matanya perih, kepalanya berdenyut. Setiap koreksi dari Pak Surya terasa seperti pengingat bahwa ia harus lebih kuat. Tidak ada ruang untuk lelah. Menjelang sore, Rina menghampirinya, membawa 2 cangkir kopi. Kamu belum makan? Tanya Rina pelan. Nanti, jawab Winda, tanpa menoleh. Rina meletakkan kopi di meja Winda, tidak langsung pergi. Ini sudah ketiga kalinya minggu ini kamu bilang nanti. Winda akhirnya menatapnya. Ada keinginan untuk tersenyum, tapi wajahnya terlalu lelah. Aku baik-baik saja. Rina menghela napas. Kamu nggak harus selalu baik-baik saja, Win. Kalimat itu mengusik, tapi Winda menghindar dengan kembali ke layar. Rina tidak memaksa, hanya menepuk ringan meja sebelum pergi. Sentuhan singkat itu meninggalkan rasa hangat yang bertolak belakang dengan dingin yang Winda bawa dari rumah. Malamnya, Winda pulang lebih lambat dari biasanya. Lampu rumah menyala terang. Arga sudah ada di ruang tamu, duduk sambil menatap televisi tanpa benar-benar menonton. Winda meletakkan tasnya, bahunya terasa jatuh. Aku pulang, katanya pelan. Arga menoleh, mengamati Winda dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Tanyanya, nadanya jengkel. Pulang malam, mukanya capek terus. Aku lagi banyak kerjaan, jawab Winda. Kamu jadi nggak menyenangkan, kata Arga, tanpa ragu. Dulu kamu bisa diajak ngobrol, sekarang isinya cuma keluhan dan muka lelah. Kalimat itu terasa seperti tamparan. Winda menahan napas. Aku nggak mengeluh. Justru itu, Arga berdiri. Kamu dingin. Aku pulang, rasanya rumah ini kosong. Winda ingin tertawa getir. Kosong karena siapa? Tapi ia menelan pertanyaan itu. Harga diri yang ia jaga memintanya tetap tenang. Aku capek, Ga, katanya jujur. Aku juga manusia. Arga menghela napas keras. Aku juga capek, tapi aku nggak bawa itu ke rumah. Winda terdiam. Ia merasakan tuduhan itu menempel, membuatnya kembali menyalahkan diri. Mungkin benar, pikirnya. Mungkin ia terlalu membiarkan kelelahan terlihat. Mungkin ia memang tidak lagi menyenangkan. Arga masuk kamar, meninggalkan Winda berdiri dengan perasaan bersalah yang tumbuh liar. Malam itu, Winda duduk lama di dapur, memandangi meja kosong. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali ia tertawa lepas di rumah ini. Jawabannya membuat dadanya sesak. Ia tidur larut, pikirannya dipenuhi daftar hal yang harus ia perbaiki tentang dirinya. Keesokan harinya, tekanan dari Pak Surya kembali datang. Revisi tambahan, tenggat yang dipercepat. Winda merasakan kepalanya seperti diperas. Di sela-sela itu, Rina kembali menghampiri, kali ini dengan ekspresi lebih serius. Win, ikut aku makan siang. Aku nggak bisa. Jawab Winda otomatis. Bisa, kata Rina tegas. 15 menit. Kalau kamu jatuh sakit, pekerjaan ini nggak akan selesai juga.
Mereka duduk di warung kecil dekat kantor. Winda memandangi nasi di depannya tanpa selera. Rina menatapnya, tidak terburu-buru bicara. Kamu menyalahkan diri untuk semua hal yang bukan sepenuhnya salah kamu, kata Rina akhirnya. Capek kerja, capek di rumah. Lalu kamu bilang itu karena kamu kurang. Winda menunduk. Kalau bukan aku, siapa? Kadang memang bukan soal siapa, jawab Rina lembut. Tapi kamu terus memikul semuanya sendirian. Kalimat itu membuat Winda menelan ludah. Ia ingin membantah, tapi lelahnya terlalu nyata. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan air matanya menggenang, meski tidak jatuh. Aku cuma pengen bertahan, katanya lirih. Bertahan bukan berarti mengorbankan diri, ujar Rina. Berhenti menyalahkan diri bukan sama dengan menyerah. Kata-kata itu mengguncang sesuatu di dalam Winda. Ada perlawanan kecil yang muncul, bukan terhadap Arga atau Pak Surya, melainkan terhadap kebiasaan lama menyalahkan diri. Namun perlawanan itu rapuh, mudah runtuh jika ditekan. Malamnya, saat pulang, Winda berdiri sejenak di depan pintu sebelum masuk. Ia menarik napas panjang, memutuskan untuk tidak langsung meminta maaf pada Arga. Keputusan kecil itu terasa berisiko, menahan refleks yang selama ini melindunginya. Ia masuk dengan tenang, menyiapkan makan tanpa kata maaf yang biasa. Tekanan batin itu menutup hari. Winda mulai mempertimbangkan kemungkinan baru, bahwa menyenangkan orang lain bukan lagi tujuan utamanya, meski ia belum tahu berani atau tidak menanggung akibatnya. Keputusan kecil untuk tidak lagi langsung meminta maaf masih menggantung di udara ketika Winda terbangun pagi itu. Ada sisa ketegangan di dadanya. Bukan karena pertengkaran terbuka, melainkan karena sesuatu yang belum terjadi, dan justru itu yang menakutkan. Ia bergerak pelan di dapur, menyiapkan sarapan seperti biasa, berusaha mempertahankan ritme yang memberi ilusi kendali. Arga keluar kamar dengan langkah cepat, wajahnya fokus pada layar ponsel. Aku berangkat dulu, katanya singkat, bahkan sebelum Winda sempat menyapa. Iya, jawab Winda, menahan diri untuk tidak menanyakan apapun. Ia memperhatikan bagaimana Arga menggenggam ponselnya sedikit lebih erat dari biasanya, seolah benda itu bisa direbut. Pintu tertutup, menyisakan rumah yang kembali sunyi. Hari berjalan biasa di kantor, setidaknya di permukaan. Winda menyelesaikan tugas-tugasnya dengan ketelitian yang hampir berlebihan. Di sela-sela angka dan catatan, pikirannya melayang pada keputusan semalam, tidak meminta maaf. Ada perasaan bersalah yang mencoba menyelinap, tapi juga secercah lega. Rina menatapnya beberapa kali, menangkap ketegangan yang belum menemukan bentuk. Sore itu, Winda pulang lebih awal. Ia ingin mandi dan tidur cepat, menutup hari sebelum pikirannya kembali berisik. Saat ia membuka pintu, Arga sudah di rumah. Ia duduk di sofa, ponsel di tangan, wajahnya serius. Winda melepas sepatu, melangkah pelan agar tidak mengganggu. Di saat yang sama, ponsel Arga bergetar. Layar menyala terang sebelum ia sempat menguncinya. 1 detik. Hanya 1 detik. Tapi cukup bagi Winda untuk melihat notifikasi itu. Nama yang tidak ia kenal, dengan pesan singkat yang terpotong. Jangan lupa nanti. Arga langsung memiringkan layar. Tangannya refleks menutup ponsel. Gerakan itu terlalu cepat, terlalu terlatih. Jantung Winda berdegup kencang. Ia berdiri kaku. Pikiran berlomba menafsirkan makna dari potongan kecil yang baru saja ia lihat. Kamu kenapa berdiri di situ? Tanya Arga, nada suaranya berubah defensif. Tidak, jawab Winda cepat. Aku cuma. Kamu ngintip. Arga menyela, matanya menyempit. Pertanyaan itu membalikkan posisi mereka. Winda terkejut. Aku nggak ngintip. Layarnya nyala. Arga berdiri, menyimpan ponsel ke saku celana. Kamu jadi aneh, Win. Sedikit-sedikit curiga. Ini yang aku maksud, kamu paranoid. Kata itu menghantam keras. Paranoid. Seolah perasaan yang muncul tanpa ia undang adalah kesalahan moral. Winda membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia ingin menjelaskan, ingin bertanya siapa pengirim pesan itu, tapi nada Arga menekan, tidak memberi ruang. Kerjaanku banyak. Lanjut Arga. Pesan dari kantor, dari rekan. Kamu langsung mikir yang enggak-enggak. Winda merasakan panas di matanya.
Aku cuma ngerasa. Perasaan kamu itu yang bikin capek, potong Arga. Kamu selalu cari-cari. Kalimat itu membuat Winda terdiam. Ia mundur satu langkah, seperti baru menyadari jarak yang semakin melebar. Di dalam dirinya, ada dua suara yang saling bertabrakan. Satu ingin percaya, satu lagi menuntut kewaspadaan. Luka lama yang selama ini terbungkus rapat mulai berdenyut. Kenangan tentang saat-saat ia tidak dipilih. Tentang momen-momen ketika ia selalu menjadi pilihan kedua. Cadangan yang diambil karena pilihan utama tidak tersedia. Winda mengingat masa sebelum Arga, ketika ia belajar menerima bahwa cinta sering datang dengan syarat. Ia menikah dengan keyakinan bahwa kali ini berbeda, bahwa ia akhirnya dipilih sepenuhnya. Notifikasi singkat itu mengoyak keyakinan tersebut, membuka luka yang belum benar-benar sembuh. Aku minta maaf kalau aku bikin kamu gak nyaman, kata Winda akhirnya, suaranya pelan. Kata maaf itu keluar lagi, meski ia berjanji pada dirinya untuk menahannya. Arga mengangguk, seolah itu membuktikan tuduhannya. Ya sudah, jangan dibesar-besarkan, kata Arga, lalu berjalan ke kamar mandi, meninggalkan Winda sendirian dengan pikirannya. Malam itu, Winda duduk di tepi ranjang, menatap dinding. Ia merasa bodoh karena meminta maaf, marah pada dirinya sendiri karena kembali ke pola lama. Namun di balik kemarahan itu, ada ketakutan yang lebih besar. Takut jika kecurigaannya benar. Takut jika, sekali lagi, ia tidak dipilih. Ponsel Arga tergeletak di meja samping ranjang, layarnya mati. Winda memandanginya lama. Ia ingat bagaimana Arga tadi menuduhnya paranoid. Kata itu membuatnya ragu pada nalurinya sendiri. Ia bertanya-tanya apakah ia berhak merasa curiga, atau apakah ini hanya bayangan dari luka lama yang belum sembuh. Di kantor keesokan harinya, Winda tampak lebih diam. Rina mencoba mengajaknya bicara, tapi Winda mengalihkan topik. Ia belum siap membagi kegelisahan ini. Dimas, dari kejauhan, memperhatikan Winda yang kembali mengambil lembur tanpa diminta, seolah pekerjaan bisa menenggelamkan pikirannya. Sore menjelang malam, Winda pulang dengan kepala penuh. Arga belum ada. Rumah terasa kosong, tapi kali ini sunyi itu berbeda, lebih berat. Ia duduk di sofa tempat Arga tadi duduk, membayangkan posisi mereka yang berbalik. Ia menyadari sesuatu yang menakutkan. Kebenaran mungkin lebih menyakitkan daripada tuduhan paranoid, tapi ketidaktahuan membuatnya terus menyalahkan diri. Winda memejamkan mata, menarik napas dalam. Tekanan batin menutup malam dengan keputusan kecil yang berisiko. Ia akan mulai memperhatikan, mencatat hal-hal kecil, bukan untuk menuduh, melainkan untuk melindungi dirinya sendiri. Keputusan untuk mulai memperhatikan hal-hal kecil tidak membuat Winda merasa lebih kuat. Justru sebaliknya, setiap detail yang tertangkap matanya menambah berat di dada. Ia bangun pagi itu dengan perasaan seolah lantai rumahnya miring. Tidak cukup curam untuk membuatnya jatuh, tetapi cukup untuk membuatnya kehilangan keseimbangan. Di meja makan, kursi Arga kosong. Ponselnya bergetar dengan pesan singkat yang kini terasa menjadi pola. Ada urusan. Pulang malam. Winda menatap pesan itu lama. Tidak ada penjelasan, tidak ada rasa bersalah. Ia merasakan pijakan emosionalnya di rumah ini semakin rapuh. Rumah yang dulu menjadi tempat pulang kini terasa seperti ruang tunggu yang tidak pernah memberinya kepastian. Siang itu, Bu Ratna datang lagi tanpa kabar. Ia duduk di ruang tamu dengan sikap seolah rumah itu miliknya. Winda menyuguhkan teh dengan tangan yang sedikit gemetar. Bu Ratna menyesap perlahan, lalu meletakkan cangkirnya dengan bunyi kecil yang terdengar tegas. Arga kelihatan makin kurus, kata Bu Ratna, matanya menatap Winda lurus. Kerjaannya berat, pikirannya juga. Winda mengangguk. Aku coba jaga makannya, Bu. Bu Ratna menghela napas, senyum tipisnya muncul. Kadang, menjaga itu bukan dengan menahan. Anak saya butuh bahagia. Kata bahagia menggantung di udara. Winda merasakan sesuatu mengeras di tenggorokannya. Maksud ibu? Bu Ratna menyandarkan punggungnya. Kamu jangan salah paham. Ibu cuma bilang, kalau memang di rumah ini Arga tidak menemukan kebahagiaannya, mungkin dia perlu mencari kebahagiaan sendiri. Kalimat itu diucapkan tenang, tanpa nada jahat, justru itu yang membuatnya lebih kejam. Winda terdiam, mencoba mencerna.
Mencari, sendiri, ulangnya, suaranya nyaris tak terdengar. Iya, jawab Bu Ratna ringan. Daripada memaksakan sesuatu yang tidak berjalan. Kamu juga masih muda. Jangan menggantungkan hidup pada satu orang. Winda menunduk. Kata-kata itu menyingkirkan sisa-sisa rasa aman yang masih ia pegang. Ia merasa diusir dari perannya sendiri, bukan dengan teriakan, tetapi dengan nasihat yang terdengar bijak. Ketika Arga masuk beberapa saat kemudian, Bu Ratna langsung berdiri, menepuk bahu anaknya dengan penuh perhatian. Ibu pulang dulu, katanya pada Arga, lalu menatap Winda sekilas. Pikirkan baik-baik, ya. Setelah pintu tertutup, ruang tamu terasa hampa. Arga tidak bertanya apa yang dibicarakan. Ia hanya berkata, Ibu capek, jangan dimasukin ke hati, seolah percakapan itu sepele. Bagi Winda, kalimat itu terasa seperti penyangkalan yang menambah luka. Malam itu, Winda berjalan di rumah seperti tamu. Setiap sudut yang dulu akrab kini terasa asing. Ia membuka lemari, melihat pakaian Arga yang semakin jarang dipakai. Di kamar mandi, sikat gigi Arga tetap ada, tetapi kehadirannya terasa simbolis. Ada, tapi tidak benar-benar bersama. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi dinding, mencoba menahan air mata. Rumah ini tidak lagi memberinya pijakan emosional. Ia hidup di dalamnya, tetapi tidak merasa memiliki tempat. Ketika Arga tertidur lebih dulu, Winda menatap langit-langit, bertanya pada dirinya sendiri sejak kapan rumah menjadi tempat yang harus ia taklukkan setiap hari. Keesokan harinya, Winda datang ke kantor dengan langkah berat. Rina menangkap perubahan itu begitu Winda duduk di mejanya. Kamu pucat, kata Rina, tanpa basa-basi. Winda membuka mulut, lalu menutupnya. Ia menggeleng pelan. Nanti. Namun siang itu, Winda tidak mampu lagi menahan. Mereka duduk di bangku taman kecil dekat kantor, jauh dari keramaian. Winda memandangi tanah, jari-jarinya saling bertaut. Aku capek, katanya akhirnya. Suara itu keluar pecah. Aku nggak tahu lagi harus berdiri di mana. Rina tidak langsung menjawab. Ia mendekat sedikit, memberi ruang aman. Cerita, katanya pelan. Winda menarik napas panjang, lalu menceritakan semuanya. Percakapan dengan Bu Ratna, kalimat tentang mencari kebahagiaan sendiri, rumah yang terasa asing. Untuk pertama kalinya, ia tidak menyaring ceritanya agar terdengar baik-baik saja. Ia jujur tentang rasa takutnya, tentang luka lama yang kembali terbuka, tentang ketakutan terbesar, tidak pernah benar-benar dipilih. Rina mendengarkan tanpa menyela. Ketika Winda selesai, air mata mengalir tanpa ia sadari. Rina menyodorkan tisu, matanya penuh empati. Kamu berhak merasa seperti ini, kata Rina tegas. Dan kamu berhak punya tempat yang aman. Aku nggak punya, bisik Winda. Kamu punya, jawab Rina. Di sini. Sama aku. Untuk sekarang. Kalimat itu membuat dada Winda bergetar. Ada kelegaan kecil yang muncul, bukan solusi, tetapi jeda. Rina menjadi satu-satunya tempat di mana Winda tidak perlu berpura-pura kuat atau menyenangkan. Ia bisa jujur tanpa takut disalahkan. Malamnya, Winda pulang dengan perasaan campur aduk. Di rumah, Arga belum ada. Ia duduk di ruang tamu, menatap pintu, menyadari bahwa ia tidak lagi menunggu dengan harapan, hanya dengan kebiasaan. Percakapan Bu Ratna kembali terngiang, disusul kata-kata Rina yang memberinya sedikit pijakan. Tekanan batin menutup hari dengan keputusan kecil yang berisiko. Winda mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa rumah ini mungkin bukan lagi tempatnya berpijak, dan pikiran itu, meski menakutkan, tidak lagi terasa mustahil. Pikiran bahwa rumah ini mungkin bukan lagi tempat berpijak tidak pergi begitu saja keesokan paginya. Ia menetap di dada Winda seperti batu kecil yang tak bisa ia keluarkan, tapi cukup berat untuk mengganggu napas. Winda bangun dengan perasaan waspada yang baru, bukan curiga yang meledak-ledak, melainkan kewaspadaan dingin. Ia tidak lagi berharap. Ia mengamati. Arga pulang larut malam itu, hampir subuh. Winda terbangun oleh bunyi kunci yang berputar pelan. Ia pura-pura tidur, menahan napas saat Arga masuk kamar. Dari celah matanya, Winda melihat Arga meletakkan ponsel di meja dengan hati-hati, seperti menyimpan sesuatu yang berharga.
Ia menunggu hingga napas Arga kembali teratur sebelum berbalik, membelakangi. Pagi datang dengan sunyi yang menekan. Arga bangun lebih dulu, bersiap cepat. Saat ia ke kamar mandi, ponselnya tertinggal di meja. Winda duduk di ranjang, menatap benda itu. Jantungnya berdegup keras, bukan karena ingin menggeledah, tetapi karena sesuatu di dalam dirinya tahu. Ia sudah terlalu dekat dengan batas yang selama ini ia jaga. Ia berdiri untuk merapikan tempat tidur, berusaha terlihat seperti melakukan hal biasa. Saat menarik selimut, sebuah kertas kecil jatuh ke lantai. Winda membungkuk, mengambilnya. Struk parkir. Tanggalnya kemarin malam. Lokasinya jauh dari kantor Arga. Sebuah kafe kecil di sudut kota yang Winda tahu tidak pernah mereka datangi bersama. Tangannya gemetar. Ini bukan pesan, bukan nama. Hanya benda kecil yang seharusnya tidak berarti apa-apa. Tapi di tangan Winda, struk itu berubah menjadi bukti yang berbicara pelan namun tegas. Arga tidak pulang dari kantor. Ia pergi ke tempat lain. Winda berdiri lama di tengah kamar, menatap kertas itu. Ia tidak tahu siapa perempuan itu, tidak tahu apa yang terjadi di kafe itu. Dampaknya belum jelas, tetapi rasa perihnya sudah terasa. Ia merasakan bagian dalam dirinya mengeras, bukan marah, melainkan kewaspadaan yang bercampur kecewa. Arga keluar dari kamar mandi, rambutnya masih basah. "Aku berangkat," katanya singkat. Winda memegang struk itu, menimbang apakah ia akan bertanya sekarang atau menunggu. Keputusan kecil itu terasa seperti persimpangan. Ia memilih bertanya, suaranya pelan tapi jelas. "Semalam kamu kemana?" Arga berhenti sejenak, lalu melirik cepat. "Kerja. Aku sudah bilang." Winda mengangkat struk itu. "Ini dari kafe di daerah selatan. Jam 11 malam." Wajah Arga berubah. Bukan panik, melainkan kesal. "Kamu ngapain ngumpulin sampah?" "Itu jatuh di kamar," jawab Winda, berusaha tenang. Arga mendengus. "Ya terus? Aku nggak boleh mampir minum kopi sama teman." "Teman siapa?" tanya Winda. Pertanyaan itu keluar tanpa nada menuduh, lebih seperti permintaan kejelasan. Arga tertawa kecil, meremehkan. "Kamu kenapa sih? Dari dulu aku bilang, kamu kebanyakan mikir." Sedikit-sedikit dramatis. Kata dramatis menusuk. Winda merasakan pipinya panas. "Aku cuma pengin tahu." "Kamu selalu pengin tahu," kata Arga, nada suaranya dingin. "Capek. Aku nggak ngapa-ngapain, tapi kamu bikin suasana seolah aku penjahat." Winda terdiam. Di kepalanya, suara Rina terngiang, berhenti menyalahkan diri. Namun kata-kata Arga membuatnya kembali ragu. Ia menurunkan tangan yang memegang struk itu. "Kalau begitu, maaf," katanya pelan, meski hatinya menolak. Arga mengambil tasnya. "Aku nggak punya waktu buat ini," katanya sebelum pergi, meninggalkan Winda dengan kertas kecil di tangan dan pertanyaan besar di kepala. Hari itu, Winda bekerja dengan pikiran terpecah. Struk itu ia simpan di dompet. Terasa berat setiap kali ia membuka dan menutupnya. Di kantor, ia menyelesaikan tugas-tugasnya dengan mekanis. Dimas memperhatikan Winda yang lebih diam dari biasanya, tapi tidak bertanya. Ia tahu kapan harus memberi ruang. Saat jam makan siang, Rina menghampiri. "Kamu kelihatan seperti habis lari jauh," katanya pelan. Winda menggeleng. "Aku baik-baik saja." Rina tidak langsung percaya. "Kamu mau cerita?" Winda ragu. Ia mengeluarkan struk itu dari dompet, meletakkannya di meja. Rina membacanya sekilas, lalu menatap Winda. "Ini?" "Aku nggak tahu," jawab Winda jujur. "Aku cuma tahu dia bohong." Rina tidak menghakimi, tidak menyimpulkan. "Dan kamu tanya?" "Iya." Dia bilang aku paranoid. Rina menarik napas panjang. "Perasaan kamu direndahkan." Winda mengangguk pelan. "Aku mulai bertanya-tanya, buat apa aku bertahan?" Pertanyaan itu mengejutkan Winda sendiri. Selama ini, ia bertahan demi harga diri, demi pernikahan yang ia jaga. Kini, makna bertahan itu mulai kabur. Apakah bertahan berarti mengabaikan intuisi? Apakah harga diri berarti menerima peremehan? Malamnya,
Winda pulang lebih awal. Rumah sepi. Ia duduk di ruang tamu, memandangi pintu, menyadari bahwa ia tidak lagi menunggu Arga dengan rasa rindu. Yang ada hanya kebutuhan akan kejelasan. Struk itu ia letakkan di meja, bukan untuk dipamerkan, tetapi sebagai pengingat bahwa ia tidak berhalusinasi. Ketika Arga pulang, Winda tidak langsung menyapa. Ia menunggu hingga Arga duduk, lalu berkata pelan, "Aku nggak minta kamu jelasin semuanya. Aku cuma minta kamu jujur." Arga menatapnya singkat. "Aku sudah jujur. Kamu yang susah percaya." Kalimat itu menutup percakapan sebelum sempat dimulai. Winda merasakan sesuatu runtuh perlahan, bukan harapan, tetapi ilusi bahwa kejujuran akan datang jika ia cukup sabar. Malam itu, Winda berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Ia bertanya dalam hati, jika bertahan berarti terus meragukan diri sendiri, apa arti pernikahan ini? Tekanan batin menutup hari dengan keputusan kecil yang berisiko. Winda memutuskan untuk tidak lagi mengabaikan tanda-tanda, meski ia belum tahu kemana keberanian itu akan membawanya. Keputusan kecil yang Winda ambil malam itu, untuk tidak lagi mengabaikan tanda-tanda, tidak memberinya rasa lega. Justru sebaliknya. Pagi datang dengan kesunyian yang lebih tebal, seolah rumah itu ikut menahan napas. Winda bangun lebih awal, duduk di tepi ranjang, menatap punggung Arga yang masih terlelap. Ada jarak baru di antara mereka. Bukan jarak fisik, melainkan jarak batin yang tak lagi bisa ia jembatani dengan alasan. Ia bangun tanpa suara, menyiapkan sarapan seperti biasa. Rutinitas terasa asing, seperti peran yang ia mainkan tanpa benar-benar hadir. Ketika Arga akhirnya keluar kamar, ponselnya sudah di tangan. Ia tampak terburu-buru, matanya lebih sering menunduk ke layar daripada menatap Winda. Saat Winda menuangkan kopi, layar ponsel Arga menyala di atas meja. Sebuah panggilan masuk. Nama itu muncul jelas, meski hanya beberapa detik sebelum Arga membalikan ponsel dengan cepat. "Maya." Winda membeku. Tangannya berhenti di udara. Nama itu bukan nama rekan kerja yang pernah Arga sebut. Bukan keluarga. Bukan juga nama yang pernah singgah dalam percakapan mereka. Sebuah nama yang hadir tiba-tiba, tanpa konteks, tapi dengan getaran yang aneh. Arga tidak mengangkat telepon itu. Ia menekan tombol mati layar, memasukkan ponsel ke saku, lalu berdiri. "Aku telat," katanya singkat. Winda menatapnya. "Tadi, siapa yang telepon?" Arga berhenti sebentar, lalu mengangkat bahu. "Salah sambung." Jawaban itu terlalu cepat, terlalu ringan. Winda mengangguk pelan, memilih tidak mengejar. Ia ingat keputusannya semalam. Diam. Mengamati. Menyimpan. Arga pergi tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup, meninggalkan gema kecil yang terasa lebih keras dari biasanya. Winda berdiri lama di dapur, mencoba menata napas. Nama itu kembali terngiang. Maya. Tidak ada bukti selain satu panggilan tak terjawab, tapi nalurinya mengatakan ini bukan kebetulan. Di kantor, Winda mencoba fokus. Namun pikirannya tertinggal di rumah. Ia membaca laporan yang sama berulang kali tanpa benar-benar memahaminya. Jarinya berhenti di keyboard lebih sering dari biasanya. Getaran halus dari ponsel di tasnya membuatnya waspada, meski tidak ada pesan masuk. Dimas memperhatikan perubahan itu. Ia mendekat saat Winda menutup laptop dengan desahan pelan. "Kamu nggak seperti biasanya," katanya hati-hati. Winda tersenyum tipis. "Kurang tidur." "Ini bukan cuma soal tidur," balas Dimas. Ia menurunkan suaranya. "Kamu mulai sering melamun. Deadline kemarin hampir lewat." Kata hampir itu cukup membuat Winda tersentak. Pekerjaan selalu menjadi pijakan terakhirnya, tempat ia merasa utuh, kompeten. "Maaf," katanya cepat. "Aku akan lebih fokus." Dimas mengangguk, tapi wajahnya serius. "Aku bilang ini bukan buat nyerang kamu. Tapi kalau kondisi kamu begini terus, dampaknya ke kariermu nyata. Kamu tahu itu." Winda tahu. Ia tahu betul. Peringatan itu membuatnya merasa terpojok dari dua arah, rumah dan kantor. Dua dunia yang seharusnya memberinya rasa aman justru menuntut lebih dari yang bisa ia beri saat ini. Saat jam makan siang, Winda duduk sendirian.
Ia tidak menghubungi Rina kali ini. Ada kelelahan baru yang membuatnya ingin menyimpan semuanya sendiri. Ia membuka tas, memastikan dompetnya masih menyimpan struk parkir itu. Ada dorongan untuk menambahkan sesuatu, bukti lain, apapun yang bisa menegaskan bahwa ia tidak mengada-ada. Sore harinya, ponsel Winda bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Hanya satu baris. Apakah Arga di rumah? Jantung Winda berdegup kencang. Ia menatap layar lama, membaca ulang pesan itu. Nomor itu tidak tersimpan. Tidak ada nama. Namun ingatannya langsung melompat ke pagi tadi. Maya. Winda tidak membalas. Ia mengunci layar, memasukkan ponsel ke tas. Pilihan diam itu terasa berat, tapi juga memberi kendali kecil yang selama ini hilang. Ia tidak ingin bereaksi tanpa arah. Ia ingin tahu lebih dulu. Malamnya, Arga pulang lebih larut dari biasanya. Winda berpura-pura sibuk di dapur. Saat Arga meletakkan ponsel di meja, Winda memperhatikannya diam-diam. Beberapa menit kemudian, layar ponsel menyala lagi. Panggilan masuk. Nama yang sama. Arga melirik ke arah dapur, lalu cepat-cepat mengangkat ponsel dan melangkah keluar rumah. Winda mematung. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Ia mendengar suara Arga samar dari luar. Nada rendah, tergesa, berbeda dari caranya berbicara padanya. Winda duduk perlahan di kursi. Tangan kirinya menggenggam ujung meja. Ingin rasanya berdiri, membuka pintu, menuntut penjelasan. Namun ia teringat peringatan Dimas, teringat bagaimana setiap pertanyaan selama ini berakhir dengan peremehan. Arga kembali beberapa menit kemudian, wajahnya datar. Tadi kantor, katanya, tanpa diminta. Winda mengangguk. Oh. Jawaban itu membuat Arga sedikit heran. Ia menatap Winda, seolah menunggu reaksi lain. Ketika tidak ada, ia mengambil air minum dan masuk kamar. Diam Winda bukan tanda pasrah. Diam itu berubah bentuk, menjadi ruang penyimpanan. Malam itu, ia menuliskan nomor tak dikenal itu di catatan ponselnya, menyandingkannya dengan foto struk parkir. Dua potong kecil yang belum membentuk cerita utuh, tapi cukup untuk menegaskan satu hal. Ia tidak lagi sendirian dalam kecurigaan ini. Sebelum tidur, Winda duduk di tepi ranjang, menatap punggung Arga yang sudah berbaring. Ada rasa takut yang baru, bukan takut kehilangan Arga, melainkan takut kehilangan dirinya sendiri jika ia terus dipaksa diam tanpa arah. Namun untuk saat ini, ia memilih diam dengan sadar, menyimpan bukti, menunggu waktu yang tepat. Tekanan batin itu menutup malam, menggantung di antara keinginannya untuk bertahan dan dorongan untuk bersiap melangkah ke arah yang belum ia kenal. Diam yang Winda pilih sejak beberapa hari terakhir bukan lagi selimut pelindung. Diam itu berubah menjadi beban yang menekan dadanya, membuat setiap napas terasa lebih pendek. Bukti-bukti kecil yang ia simpan, nama di layar ponsel, nomor tak dikenal, struk parkir, menjadi saksi bisu bahwa ia tidak gila. Namun kebenaran yang belum terucap itu justru membuatnya berjalan dengan hati-hati, seolah satu langkah salah bisa menjatuhkan semuanya. Pagi itu, Arga mengajaknya menghadiri acara makan siang bersama beberapa rekan kerjanya. Undangan yang terdengar biasa, tapi bagi Winda terasa seperti ujian. Ia ragu menolak. Ada bagian dalam dirinya yang ingin melihat, ingin tahu sejauh apa Arga akan terus bersikap seperti ini ketika orang lain hadir. Restoran itu ramai dan terang. Tawa bersahutan, gelas-gelas berdenting. Winda duduk di samping Arga, mencoba menyesuaikan diri dengan percakapan yang sebagian besar berputar pada pekerjaan dan pencapaian. Ia tersenyum ketika perlu, mengangguk ketika ditanya. Semua terasa seperti peran yang sudah ia hafal. Sampai Arga tertawa kecil dan berkata, "Istri saya memang gak terlalu paham soal dunia kerja. Dia tipe yang aman-aman saja." Beberapa orang ikut tertawa, mengira itu candaan ringan. Winda merasakan panas menjalar ke wajahnya. Kata-kata itu sederhana, tapi nadanya merendahkan, seolah dirinya hanya latar belakang yang tidak penting. Ia membuka mulut, ingin membela diri, namun Arga sudah melanjutkan. Makanya saya sering lembur. Kalau di rumah, ya begitu. Kali ini tawa terdengar canggung. Ada yang melirik Winda dengan ragu. Winda menunduk, jari-jarinya saling bertaut di pangkuan.
Ia merasa seperti mengecil, bukan hanya sebagai istri yang diremehkan, tetapi sebagai manusia yang suaranya dihapuskan di depan umum. Seorang rekan Arga mencoba mengalihkan topik, menanyakan pekerjaan Winda. Sebelum Winda sempat menjawab, Arga menyela. "Ah, kerjanya biasa. Yang penting dia nggak ribet." Kalimat itu menutup pintu. Winda tersenyum tipis, senyum yang lebih menyerupai refleks bertahan. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang runtuh. Bukan amarah yang meledak, melainkan kesadaran dingin. Ia sedang dihapuskan perlahan, dan kali ini bukan hanya oleh Arga, tapi oleh dirinya sendiri yang terus membiarkan. Dalam perjalanan pulang, mobil dipenuhi keheningan. Arga menyetir dengan satu tangan, tangan lainnya sibuk dengan ponsel. Winda menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelebat seperti kenangan yang tidak sempat ia pegang. "Kenapa diam?" tanya Arga tanpa menoleh. Winda menarik napas. "Kamu merendahkan aku di depan orang lain." Arga mendengus. "Kamu baper." "Itu cuma bercanda." "Itu bukan bercanda buat aku," jawab Winda pelan. "Ya sudah, jangan dibawa serius. Kamu memang terlalu sensitif," kata Arga, menutup pembicaraan seolah itu final. Kata sensitif itu menghantam lebih keras daripada ejekan di restoran. Winda menyadari, setiap kali ia mencoba menyuarakan perasaan, Arga selalu mengubahnya menjadi kesalahan dirinya. Dan selama ini, ia menerima itu. Di rumah, Winda masuk kamar tanpa berkata apa-apa. Ia duduk di tepi ranjang, merasakan tubuhnya gemetar. Air mata jatuh tanpa suara. Ia menutup mulut dengan tangan, bukan untuk menahan tangis, tapi untuk menahan kalimat yang ingin keluar. Kalimat tentang harga diri, tentang keberadaan. Malam itu, ia mengirim pesan pada Rina. "Aku capek jadi nggak terlihat." Rina membalas hampir seketika. "Aku bisa ke sana?" Winda mengetik, lalu menghapus. "Besok saja." Ia butuh waktu sendiri. Bukan untuk mengasihani diri, tapi untuk berpikir. Untuk pertama kalinya, Winda tidak bertanya pada dirinya apa yang salah dengan dirinya. Pertanyaan itu bergeser. "Sampai kapan aku mau diperlakukan seperti ini?" Keesokan harinya di kantor, Winda bekerja dengan fokus yang dingin. Tidak ada lagi upaya berlebihan untuk menutupi kegoyahan. Dimas memperhatikannya dari kejauhan. Saat istirahat, ia mendekat. "Kamu kelihatan berbeda," katanya. "Berbeda bagaimana?" tanya Winda. "Lebih tenang, tapi juga lebih jauh," jawab Dimas jujur. Winda mengangguk. Ia tidak menjelaskan. Ada jarak baru yang ia bangun, bukan untuk menjauh dari dunia, tetapi untuk melindungi inti dirinya yang hampir habis. Sore itu, sebelum pulang, Winda membuka catatan di ponselnya. Ia menata ulang semua yang ia simpan. Nama, nomor, waktu, potongan-potongan kecil yang mulai membentuk pola. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan jika kebenaran itu benar-benar terbuka, tapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa terus hidup dalam kabut. Di rumah, Arga belum pulang. Winda duduk di ruang tamu, menatap sekeliling. Rumah ini, yang dulu ia anggap tempat pulang, kini terasa seperti panggung yang memaksanya memainkan peran tanpa naskah. Ia berdiri, berjalan ke dapur, lalu kembali duduk. Gelisah itu tidak lagi murni ketakutan. Ada tekad yang perlahan tumbuh. Ia tidak ingin konfrontasi untuk melampiaskan marah. Ia tidak ingin balas dendam. Yang ia inginkan hanyalah kebenaran. Untuk dirinya sendiri. Untuk memastikan bahwa rasa hancur yang ia rasakan memiliki sebab, bukan sekadar kelemahan pribadi. Ketika Arga akhirnya pulang, Winda menyambutnya dengan tatapan yang berbeda. Tidak ada senyum, tidak ada tuduhan. Hanya keheningan yang sengaja ia pilih. "Kamu kenapa?" tanya Arga, sedikit curiga. "Nanti," jawab Winda singkat. "Aku mau bicara. Tapi bukan sekarang." Arga mengernyit, tapi tidak memaksa. Ia masuk kamar, meninggalkan Winda sendirian lagi. Winda berdiri di ruang tamu, jantungnya berdegup keras. Keputusan kecil itu, menyatakan bahwa ia akan berbicara, terasa berisiko. Ia tahu, setelah ini, tidak akan ada jalan kembali ke ketidaktahuan yang pura-pura nyaman. Tekanan batin itu menutup malamnya, bukan dengan air mata, melainkan dengan satu niat yang mulai mengeras.
ia akan menghadapi kebenaran, apapun bentuknya. Keheningan yang Winda pilih malam sebelumnya tidak menguap begitu saja saat pagi datang. Ia bangun dengan tubuh kaku dan kepala berat, bukan karena kurang tidur, melainkan karena satu kalimat yang terus berputar di pikirannya. Aku mau bicara. Kalimat itu sudah terucap, meski tanpa penjelasan, dan sejak itu tak bisa ditarik kembali. Hari ini ulang tahun Arga. Hari yang seharusnya dipenuhi perayaan, ucapan, dan pengakuan. Ironisnya, justru hari ini yang terasa paling sunyi bagi Winda. Ia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun sederhana yang sudah ia siapkan jauh-jauh hari. Bukan gaun mencolok. Ia memilih warna netral, potongan rapi. Pilihan aman, seperti dirinya selama ini. Arga sudah bersiap sejak pagi. Ia tampak bersemangat, berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ponselnya nyaris tak lepas dari tangan. Senyum kecil muncul setiap kali layar menyala. Winda memperhatikan dari jauh, perhatiannya tajam namun tertahan. Ia tidak lagi bertanya. Tidak lagi mengomentari. Diamnya kali ini bukan bentuk menyerah, melainkan pengumpulan tenaga. Pesta ulang tahun Arga digelar di aula kantor. Megah, terang, penuh dekorasi yang menunjukkan betapa dihargainya posisi Arga di tempat kerjanya. Spanduk besar dengan namanya terbentang di depan. Rekan-rekan kerja berdatangan, bersalaman, tertawa. Musik lembut mengisi ruangan. Winda berdiri di samping Arga, menjalani perannya dengan presisi yang nyaris mekanis. Senyum, angguk, ucapan selamat. Setiap orang memuji Arga, tentang kepemimpinannya, visinya, karirnya yang terus menanjak. Tak satu pun menyebut Winda, kecuali sebagai embel-embel yang berdiri di samping. Bu Ratna hadir dengan kebaya elegan dan tatapan puas. Ia menepuk lengan Arga, berkata dengan suara yang cukup keras untuk didengar Winda, "Ibu bangga sama kamu. Lihat, kariermu sekarang. Pesta begini baru pantas." Winda menangkap tatapan Bu Ratna sekilas, dingin, menilai, seolah mengingatkan bahwa tempatnya di sini hanya kebetulan. Rina datang belakangan. Ia menyalami Winda dengan pelukan singkat. Tidak ada kata-kata panjang, hanya genggaman yang sedikit lebih erat dari biasa. Cukup untuk berkata, "Aku di sini." Acara berjalan lancar. Sambutan demi sambutan. Tepuk tangan. Tawa. Arga naik ke panggung, menerima ucapan selamat dari atas mikrofone. Ia terlihat percaya diri, penuh pesona. Winda menonton dari kursinya, dadanya terasa kosong. Ia menyadari sesuatu yang pahit. Di ruangan ini, Arga bersinar, tanpa dirinya. Saat sesi hiburan dimulai, Arga dipanggil oleh salah satu rekan ke belakang panggung untuk mengurus teknis. "Tunggu di sini," katanya pada Winda, lalu pergi terburu-buru. Winda tidak langsung duduk. Ada dorongan kecil yang tidak bisa ia jelaskan. Ia berjalan pelan ke arah belakang panggung, bukan untuk mengikuti Arga, melainkan untuk mencari udara. Lorong sempit itu lebih sepi, hanya beberapa panitia yang lalu lalang. Di dekat meja sound system, sebuah ponsel tergeletak. Ponsel Arga. Winda berhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mengenali casing itu. Ia ragu sejenak, satu langkah mundur masih mungkin. Namun rasa ingin tahu yang selama ini ia tekan akhirnya melampaui ketakutan. Layar ponsel menyala. Notifikasi masuk. Satu nama muncul. Maya, kantor cabang. Nama palsu itu langsung dikenali Winda. Bukan karena ia pernah melihat Maya secara langsung, tetapi karena instingnya sudah lama mencium kejanggalan. Jarinya gemetar saat membuka kontak itu. Tidak ada foto. Hanya nomor. Pesan terakhir singkat, namun menghantam keras. "Kamu jadi kesini malam ini?" Dunia di sekitar Winda seakan meredup. Suara musik dari aula terdengar jauh, teredam. Di kepalanya, potongan-potongan kecil dari minggu-minggu terakhir tersusun rapi. Telepon misterius, perubahan sikap Arga, kebohongan yang dibungkus candaan, tuduhan paranoid. Ini bukan kebetulan. Ini bukan salah paham. Ia tidak menangis. Tidak juga marah. Yang muncul justru ketenangan dingin. Seperti saat seseorang akhirnya menerima diagnosis yang sudah lama ia duga. Ada sakit, tentu saja, tapi juga kejelasan. Langkah kaki mendekat.
Winda segera mengunci ponsel dan meletakkannya kembali di tempat semula. Ia menarik napas panjang, mengatur wajahnya. Ketika Arga muncul, ia tersenyum tipis. "Kamu di sini?" tanya Arga, sedikit heran. "Iya," jawab Winda. Suaranya stabil, hampir terlalu stabil. "Aku cari kamu." "Oh, aku cuma sebentar. Acaranya mau lanjut," kata Arga, lalu mengambil ponselnya tanpa curiga. Winda mengangguk. Tidak ada tuduhan. Tidak ada pertanyaan. Belum. Ia kembali ke aula, duduk di kursinya. Di atas panggung, kue ulang tahun besar sudah disiapkan. Lampu diredupkan. Semua orang berdiri, menyanyikan lagu ulang tahun. Arga berdiri di tengah sorotan cahaya, tersenyum lebar, menikmati momen. Winda ikut bertepuk tangan, tapi di dalam dirinya, sesuatu telah berubah secara permanen. Saat Arga meniup lilin, Winda tidak memanjatkan harapan untuk pernikahan mereka. Ia memanjatkan harapan untuk dirinya sendiri, agar ia cukup kuat melakukan apa yang harus dilakukan. Rina menoleh, menangkap tatapan Winda. Ada sesuatu yang berbeda di sana. Bukan kepedihan yang biasa, melainkan ketegasan yang tenang. Rina tidak bertanya, tapi ia tahu, sesuatu telah diputuskan. Pesta berakhir larut malam. Ucapan selamat terus berdatangan. Arga sibuk, tertawa, berbincang. Winda membantu seperlunya, lalu menjauh, berdiri di sudut ruangan, membiarkan dirinya sendiri meresapi keputusan yang tumbuh dalam diam sejak ia melihat nama itu di layar ponsel. Ini bukan tentang mempermalukan Arga. Bukan tentang membalas sakit hati. Ini tentang berhenti membiarkan dirinya dihapuskan. Dalam perjalanan pulang, Arga tampak puas. "Acaranya sukses," katanya sambil menyetir. Winda menatap ke depan. "Iya." "Kamu capek?" tanya Arga. "Sedikit," jawab Winda jujur. Arga tidak curiga. Ia tidak tahu bahwa di balik jawaban singkat itu, Winda sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar percakapan. Sesuatu yang akan mengubah arah hidup mereka. Malam itu, sebelum tidur, Winda membuka catatan di ponselnya. Ia menuliskan satu baris. "Ulang tahun Arga. Hari aku berhenti berbohong pada diriku sendiri." Tekanan batin itu tidak membuatnya runtuh. Justru membuat punggungnya tegak. Keputusan besar telah terbentuk. Masih tanpa bentuk jelas, masih berisiko. Namun untuk pertama kalinya, Winda tidak merasa sendirian di dalam pikirannya sendiri. Keputusan yang terbentuk dalam diam semalam tidak menguap saat pagi datang. Ia justru mengeras. Winda bangun dengan perasaan asing. Bukan tenang, bukan juga hancur. Ada sesuatu di tengah-tengah, keteguhan yang dingin, seperti tanah yang akhirnya padat setelah lama digerus hujan. Hari itu bukan hari biasa. Bukan hanya lanjutan pesta ulang tahun Arga yang masih berlangsung di kantor, agenda syukuran lanjutan dan pidato manajemen, tetapi juga hari ketika Winda tahu, dirinya tidak bisa lagi mundur. Di kamar mandi, ia menatap pantulan wajahnya. Tidak ada air mata. Matanya sedikit bengkak, tapi tatapannya jernih. Ia mengingat semua yang telah ia tahan, kata-kata Arga yang meremehkan, diamnya yang disalahartikan sebagai kebodohan, dan satu nama palsu yang semalam mengakhiri kebingungannya. Maya, kantor cabang. Bukan lagi dugaan. Bukan lagi rasa takut tanpa bentuk. Kini ada arah. Arga bersikap biasa pagi itu. Bahkan terlalu biasa. Ia bercanda ringan, memuji kopi buatan Winda, seolah malam sebelumnya tidak menyimpan apapun. Topengnya kembali terpasang rapi. Dan untuk pertama kalinya, Winda melihatnya dengan jelas. Bukan sebagai suami yang membingungkan, tetapi sebagai laki-laki yang memilih menipu. Di mobil menuju kantor, Winda diam. Arga mengira itu sisa kelelahan. Ia tidak tahu bahwa di tas Winda, ada ponsel dengan satu nomor yang telah disalin, disimpan, dan dihafal. Aula kantor kembali dipenuhi orang. Tidak semeriah malam sebelumnya, tapi cukup ramai. Pimpinan perusahaan, rekan kerja, keluarga dekat. Bu Ratna duduk di barisan depan, wajahnya puas, seolah semua ini bukti keberhasilan mendidik anak lelaki yang berhasil. Winda duduk beberapa kursi di belakang Arga. Rina ada di sampingnya. Rina tidak banyak bicara, tapi sejak melihat Winda pagi itu, ia tahu,
sesuatu akan terjadi. Genggaman tangan Rina sebentar, dukungan tanpa kata. Acara dimulai dengan sambutan. Lalu sesi testimoni dan ucapan dari keluarga. MC mempersilakan Arga naik ke panggung sekali lagi, untuk mengucapkan terima kasih. Arga berdiri dengan percaya diri. Suaranya mantap. Kata-katanya rapi. Ia berbicara tentang kerja keras, tentang dukungan orang-orang terdekat. Saat menyebut keluarga, ia melirik Winda sekilas, lalu cepat-cepat memalingkan wajah. Disitulah Winda berdiri. Awalnya, beberapa orang mengira ia hanya ingin menyusul suaminya ke panggung. Tidak ada yang curiga. Ia melangkah perlahan, tidak tergesa. Setiap langkah terasa berat, tapi juga nyata. Ketika sampai di sisi panggung, ia menatap MC dan berkata singkat, "Saya istri Arga. Saya mau bicara sebentar." Ruangan hening, terkejut tapi masih sopan. MC ragu, menoleh ke Arga. Arga mengernyit, jelas tidak siap, tapi gengsi dan suasana membuatnya mengangguk kaku. Winda menerima mikrofon. Tangannya sedikit gemetar, tapi suaranya keluar jernih. "Saya tidak akan lama," katanya. "Saya hanya ingin satu hal dijelaskan. Bukan untuk mempermalukan siapapun, tapi untuk menghentikan kebohongan." Arga menegang. Senyumnya menghilang. "Winda, nanti saja," katanya pelan, tapi mikrofon di tangan Winda sudah aktif. Ia tidak menjawab Arga. Ia mengeluarkan ponselnya. Di layar, satu nama yang tidak lagi ia sebut palsu. Nomor itu nyata. Jari Winda menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar. 1 kali. 2 kali. Seluruh ruangan menahan napas, meski belum sepenuhnya paham apa yang sedang terjadi. Bu Ratna mencondongkan tubuh, wajahnya berubah tegang. Arga mendekat, berbisik tajam. "Matikan. Sekarang." Winda menoleh padanya. Tatapannya tenang, hampir iba. "Aku sudah terlalu lama mematikan diriku sendiri," jawabnya pelan. Nada sambung terputus. Panggilan tersambung. Dan suara itu keluar, jelas, tanpa filter, tanpa kesadaran bahwa ia sedang didengar puluhan pasang telinga. "Mas?" Suara perempuan muda terdengar dari speaker yang terhubung ke sistem suara aula. "Mas, kamu di mana? Anakmu kelaparan. Dari pagi belum makan." Kalimat itu jatuh seperti benda berat ke lantai kaca. Seluruh ruangan membeku. Tidak ada batuk. Tidak ada bisik. Bahkan musik latar mati seketika. Seolah teknisi pun kehilangan refleks. Kata "anakmu" menggantung di udara, menolak untuk disangkal. Winda menutup panggilan. Tangannya turun perlahan. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia hanya berdiri, menatap lurus ke depan, membiarkan kenyataan berbicara sendiri. Arga tampak seperti kehilangan pijakan. Wajahnya pucat, rahangnya mengeras, matanya bergerak liar mencari celah, apapun, untuk keluar dari situasi ini. Namun tidak ada. Bu Ratna berdiri setengah, mulutnya terbuka, lalu duduk kembali, seolah lututnya tidak lagi sanggup menopang. Beberapa rekan kerja Arga saling pandang, bingung, syok, tidak percaya. Seseorang menjatuhkan sendok. Suaranya terdengar nyaring di tengah keheningan. Winda akhirnya bicara lagi. Suaranya tetap rendah, tapi cukup untuk didengar semua orang. "Saya tidak tahu sejak kapan. Saya tidak tahu detailnya. Tapi hari ini, saya tahu satu hal. Saya bukan istri yang paranoid. Saya hanya istri yang dibohongi." Arga meraih mikrofon dari tangan Winda, refleks panik. "Ini tidak seperti yang kalian pikir." Namun suaranya terdengar kosong. Tidak ada keyakinan. Tidak ada cerita yang siap. Topeng itu runtuh di hadapan semua orang. Winda turun dari panggung tanpa menunggu akhir. Kakinya terasa lemas, tapi ia berjalan. Rina segera berdiri, menyusul, memeluknya begitu mereka tiba di sudut aula. Pelukan itu tidak menahan Winda, hanya memastikan ia tidak jatuh. Di belakang mereka, aula berubah riuh. Bisik-bisik meledak. Arga dikepung tatapan. Bu Ratna menatap anaknya dengan campuran marah, malu, dan ketakutan. Bukan untuk Winda, melainkan untuk reputasi yang retak. Di luar aula, Winda menghirup udara panjang. Dadanya sesak,
Tapi bukan karena penyesalan. Lebih seperti tubuh yang baru saja melewati benturan besar dan masih berdiri. Aku takut, katanya pada Rina. Jujur. Rina mengangguk. Wajar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Itu juga wajar, jawab Rina. Tapi kamu sudah berhenti berbohong pada dirimu sendiri. Winda menatap pintu aula yang masih tertutup. Di baliknya, hidup lamanya sedang runtuh. Ia tahu, ini belum selesai. Konsekuensi baru akan datang. Pertanyaan, tekanan, mungkin penyesalan. Namun untuk pertama kalinya, tekanan itu bukan lagi hanya batin. Ia nyata. Dan justru karena itu, ia bisa dihadapi. Winda melangkah pergi dari aula. Satu langkah kecil yang terasa sangat berisiko. Namun juga satu-satunya langkah yang terasa jujur. Langkah Winda meninggalkan aula belum benar-benar membawanya pergi dari apa yang baru saja ia lakukan. Suara pintu yang tertutup di belakangnya tidak memutus gema kalimat yang telah mengoyak semuanya. Anakmu kelaparan. Kalimat itu terus berdentum di kepalanya, bukan sebagai teriakan, melainkan sebagai bukti. Bukti bahwa pengkhianatan yang selama ini ia rasakan ternyata jauh lebih nyata dan lebih kejam dari yang ia bayangkan. Rina menemaninya ke parkiran. Udara siang terasa panas dan lengket, seolah ikut menekan dada Winda. Mereka belum sempat berbicara panjang ketika suara langkah cepat menyusul dari belakang. Winda. Arga. Winda berhenti. Ia tidak berbalik seketika. Ada jeda pendek, satu tarikan napas, sebelum akhirnya ia menoleh. Wajah Arga tegang, rahangnya mengeras. Tidak ada lagi senyum percaya diri. Yang ada hanya kegelisahan seorang laki-laki yang kehilangan kendali. Apa yang kamu lakukan barusan? Arga bertanya. Suaranya rendah tapi tajam. Kamu sadar nggak dampaknya apa? Winda menatapnya. Tenang. Aku sadar apa yang aku lakukan. Kamu mempermalukan aku di depan semua orang. Arga menaikkan suara, lalu menurunkannya kembali ketika menyadari beberapa orang melirik. Kamu bikin ini jadi besar. Rina hendak bicara, tapi Winda menggeleng pelan. Ia ingin mendengar. Ia ingin melihat sampai di mana Arga akan terus memutarbalikkan kenyataan. Kamu yang bikin ini besar, lanjut Arga. Kalau kamu nggak main nekat seperti itu, kita bisa bicarakan baik-baik. Sekarang semua orang salah paham. Salah paham tentang apa? Tanya Winda pelan. Arga terdiam sejenak. Matanya beralih, lalu kembali. Tentang konteksnya. Itu tidak seperti yang terdengar. Winda tersenyum tipis, senyum yang tidak mengandung humor. Anak itu nyata, kan? Keheningan jatuh di antara mereka. Arga tidak menjawab, tapi diamnya cukup. Jawab saja, kata Winda, suaranya tetap rendah. Anak itu anakmu. Arga menghela napas panjang, seolah sedang mengumpulkan strategi. Itu masa lalu. Kamu menjawab pertanyaanku, potong Winda. Arga menatap ke tanah. Iya. Satu kata itu menutup ruang bagi segala pembelaan. Dada Winda terasa sesak, bukan karena kaget, ia sudah menduga, tetapi karena beratnya kenyataan yang kini tidak bisa lagi ia abaikan atau perkecil. Sejak kapan? Tanya Winda. Winda, ini tidak adil kalau dibicarakan di sini, jawab Arga cepat. Kita pulang saja. Kita selesaikan di rumah. Kamu sudah terlalu lama menyelesaikan segalanya tanpa aku, balas Winda. Sekarang jawab. Arga mengusap wajahnya. Sebelum kita menikah. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari sebelumnya. Sebelum menikah. Artinya, kebohongan ini sudah ada sejak awal. Pernikahan yang ia perjuangkan, ia rawat, ia pertahankan dengan harga diri. Ternyata berdiri di atas fondasi yang rapuh dan palsu. Dan kamu memilih menikah denganku, Winda melanjutkan, suaranya mulai bergetar, tanpa pernah memberitahuku bahwa kamu punya anak. Arga mengangkat kepala, defensif. Aku ingin hidup baru. Dengan berbohong, tanya Winda. Itu tidak sesederhana itu. Arga meninggikan suara lagi. Maya juga tidak menuntut apa-apa. Aku hanya membantu. Membantu. Winda tertawa kecil, pahit. Dengan menyembunyikannya dariku? Dengan menyimpannya di ponsel dengan nama palsu?
Rina menarik napas tajam di sampingnya. Ia bisa merasakan getaran emosi Winda yang mulai retak, meski wajahnya masih berusaha tegar. Kamu yang membuat ini jadi drama, Arga berkata, nadanya berubah menyalahkan. Kalau kamu tidak curiga berlebihan, tidak nekat menelepon begitu, semua bisa tetap terkendali. Disitulah Winda akhirnya benar-benar melihatnya. Bukan hanya pengkhianatan fisik, tetapi pengkhianatan emosional yang lebih dalam. Arga masih menempatkan dirinya sebagai pusat kebenaran, menolak bertanggung jawab, dan menjadikan Winda sebagai sumber kekacauan. Jadi menurutmu, masalahnya aku? Tanya Winda pelan. Arga tidak menjawab langsung. Diamnya kembali menjadi jawaban. Winda mengangguk perlahan. Ada air mata di sudut matanya, tapi ia tidak membiarkannya jatuh. Terima kasih, katanya tiba-tiba. Arga terkejut. Untuk apa? Karena hari ini aku akhirnya tahu, jawab Winda. Selama ini aku menyalahkan diriku sendiri. Aku pikir aku kurang. Aku salah. Aku tidak cukup menyenangkan. Ternyata aku hanya hidup dengan orang yang memilih berbohong. Arga hendak menyela, tapi Winda mengangkat tangan. Cukup. Ia menoleh pada Rina. Aku mau pulang. Tapi bukan ke rumah itu. Rina mengangguk tanpa ragu. Kita ke tempatku. Arga melangkah maju. Panik. Kamu mau kemana? Jangan buat keputusan gegabah. Winda menatapnya untuk terakhir kalinya hari itu. Tatapan yang dulu penuh harap, kini hanya berisi jarak. Keputusan gegabah itu menikah denganmu tanpa kebenaran. Yang ini, aku sudah terlalu lama memikirkannya. Mereka pergi, meninggalkan Arga berdiri di parkiran, dikelilingi tatapan orang-orang yang mulai berani memandangnya tanpa hormat. Di dalam mobil, Winda menatap lurus ke depan. Air mata akhirnya jatuh, satu persatu, tanpa isakan. Setiap tetesnya membawa perasaan yang berbeda, kehilangan, marah, lega, takut. Semuanya bercampur. Aku merasa bodoh, katanya lirih. Rina menggeleng. Kamu setia. Itu bukan kebodohan. Winda memejamkan mata. Bayangan seorang anak yang tidak pernah ia kenal, namun menjadi bagian dari hidup suaminya, menghantui pikirannya. Pengkhianatan itu kini memiliki wajah, bukan hanya maya, tetapi anak yang keberadaannya disembunyikan, yang menjadi simbol dari seluruh kebohongan Arga. Malam itu, di rumah Rina, Winda duduk sendirian di kamar tamu. Ia memandangi tangannya sendiri, tangan yang selama ini berusaha memegang pernikahan yang ternyata tidak pernah utuh. Ia tahu, ini belum akhir. Arga belum runtuh sepenuhnya. Tekanan baru akan datang, dari keluarga, dari lingkungan, dari masa lalu yang kini terbuka. Namun satu hal telah berubah, Winda tidak lagi buta. Dan kesadaran itu, meski menyakitkan, membuka jalan menuju pilihan hidup yang belum pernah ia bayangkan, pilihan yang kini menunggu keberaniannya. Pagi di rumah Rina terasa terlalu tenang untuk sebuah hari yang penuh bara. Winda duduk di tepi ranjang kamar tamu, memandangi jendela yang setengah terbuka. Cahaya matahari masuk tanpa izin, menerangi wajahnya yang pucat namun tegar. Malam sebelumnya hampir tak ia lewati dengan tidur. Bukan karena tangis, melainkan karena pikirannya yang terus menyusun ulang hidupnya. Potongan demi potongan yang kini tampak berbeda setelah kebenaran terbuka. Ponselnya bergetar. Nama Arga muncul di layar. Winda menatapnya lama. Dulu, satu getaran seperti ini bisa membuat dadanya menghangat. Sekarang, yang ia rasakan hanya kehati-hatian. Ia mengangkat telepon, tidak langsung bicara. Kita harus bicara. Suara Arga terdengar tegang, lebih rendah dari biasanya. Tolong. Tatap muka. Winda menghela napas perlahan. Aku datang ke rumah siang ini. Kita bicara. Selesai. Tidak ada janji. Tidak ada nada lembut. Hanya kesepakatan waktu. Rumah yang dulu ia sebut tempat pulang kini terasa asing saat Winda melangkah masuk. Tidak ada perubahan fisik. Sofa yang sama. Foto pernikahan masih tergantung di dinding. Namun suasananya berbeda. Seolah dinding-dinding itu telah menyerap semua kata yang tidak pernah diucapkan. Arga sudah menunggu di ruang tamu. Ia berdiri ketika Winda masuk. Wajahnya kusut, mata cekung. Ada jejak semalam yang tidak tidur. Untuk sesaat,
Winda hampir merasa iba. Namun perasaan itu cepat ia redam. Ia datang bukan untuk menghibur. Mereka duduk berhadapan, dipisahkan oleh meja kecil yang tiba-tiba terasa seperti batas tak kasat mata. Aku tidak bermaksud menyakitimu, Arga memulai. Nada suaranya terdengar seperti pembelaan yang sudah lama ia siapkan. Kamu tahu itu. Winda menatapnya, tidak menyela. Diamnya bukan lagi bentuk menahan diri, melainkan pilihan sadar untuk mendengar sepenuhnya. Aku menikah denganmu karena aku ingin hidup yang stabil, lanjut Arga. Aku pikir, denganmu, aku bisa jadi versi diriku yang lebih baik. Dan, tanya Winda pelan. Dan ternyata aku salah. Arga menghela napas frustrasi. Kamu terlalu datar. Tidak ada tantangan. Tidak ada api. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang sudah diasah sejak lama. Namun kali ini, Winda tidak langsung terluka. Ia merasakannya. Sakit itu ada, tapi tidak lagi menembus inti dirinya. Jadi, Winda mencondongkan tubuh sedikit. Karena aku tidak seperti yang kamu mau, kamu memilih berbohong. Aku tidak bilang begitu. Arga cepat membela diri. Aku hanya bilang kamu tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhanku. Kalimat itu jatuh berat di antara mereka. Tidak cukup. Dua kata yang selama ini tanpa sadar Winda ulangi pada dirinya sendiri. Winda tersenyum kecil. Pahit. Kamu tahu, aku sudah lama merasa seperti itu. Aku pikir aku istri yang gagal. Aku pikir kalau aku lebih cantik, lebih ceria, lebih apapun, kamu akan memilihku. Arga menunduk, lalu mengangkat bahu. Aku hanya jujur sekarang. Tidak. Winda menggeleng pelan. Kamu baru jujur saat tidak punya pilihan lain. Ia berdiri, berjalan perlahan ke dinding tempat foto pernikahan mereka tergantung. Ia menatap foto itu lama. Senyum mereka yang dulu tampak tulus, mata Arga yang kini terasa asing. Aku tidak pernah kurang, kata Winda akhirnya. Suaranya mantap meski matanya berkaca. Aku hanya salah berharap pada orang yang tidak pernah berniat utuh. Arga berdiri juga. Nada suaranya meninggi. Kamu tidak bisa menimpakan semua ini padaku. Kamu juga berubah. Kamu terlalu serius, terlalu fokus kerja. Kamu tidak lagi menyenangkan. Winda berbalik, menatapnya langsung. Aku bekerja karena aku lelah menunggu kamu pulang dengan wajah yang selalu lebih bahagia di luar rumah. Kata-kata itu membuat Arga terdiam sejenak, tapi egonya cepat kembali berdiri. Maya memberiku sesuatu yang tidak bisa kamu berikan. Winda merasakan dadanya mengencang, namun kali ini ia tidak runtuh. Itu bukan karena aku kurang, katanya. Itu karena kamu memilih pelarian daripada kejujuran. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Arga berjalan mondar-mandir, mengacak rambutnya. Aku tidak tahu harus bagaimana sekarang, katanya akhirnya. Nada suaranya berubah putus asa. Semua sudah terlanjur. Winda mengangguk. Iya. Dan karena itu, aku tidak bisa tinggal. Arga menoleh cepat. Kamu mau pergi? Begitu saja. Bukan begitu saja, jawab Winda. Aku sudah pergi sejak lama, secara emosional. Aku hanya baru berani mengakuinya sekarang. Ia mengambil tas yang sudah ia siapkan. Tidak banyak, beberapa pakaian, dokumen penting. Setiap benda terasa seperti penegasan bahwa keputusan ini nyata. Winda, suara Arga melembut, hampir memohon. Kita bisa perbaiki. Demi apapun. Demi nama baik. Demi keluarga. Winda berhenti di ambang pintu. Ia menoleh, tatapannya tidak lagi penuh luka, melainkan kejelasan. Aku tidak mau memperbaiki sesuatu yang dibangun di atas kebohongan. Ia membuka pintu. Cahaya siang masuk, menerangi punggungnya. Selama ini aku bertahan demi harga diri sebagai istri, lanjut Winda tanpa berbalik. Sekarang aku memilih harga diriku sebagai manusia. Ia melangkah keluar. Di luar, udara terasa lebih ringan meski dadanya masih sesak. Keputusan itu berisiko. Ia tahu akan ada tekanan dari Bu Ratna, dari lingkungan, dari masa depan yang belum jelas. Namun untuk pertama kalinya, Winda tidak merasa kecil. Ia tidak pernah kurang. Ia hanya salah berharap.
Dan kesadaran itu menjadi awal dari perubahan batin yang tak bisa lagi ditarik mundur. Keputusan Winda meninggalkan rumah siang itu belum sempat mendingin ketika tekanan baru datang dari arah yang sudah ia duga sejak awal. Ponselnya berdering saat ia baru saja menaruh tas di kamar Rina. Nama Bu Ratna muncul di layar, seolah menunggu giliran untuk menguji keteguhan yang baru saja Winda bangun. Winda menatap layar itu lama. Dulu, panggilan ini selalu membuatnya bersiap, menata kata, menyiapkan diri untuk dinilai. Kini, ia mengangkat telepon tanpa menarik napas panjang terlebih dahulu. "Kamu ke rumah sekarang." Suara Bu Ratna terdengar tegas, nyaris perintah. "Kita harus bicara." Winda menutup mata sejenak. "Baik, Bu." Ia datang bukan karena takut, melainkan karena ingin menutup satu pintu lagi dengan cara yang tidak ia sesali. Rumah Bu Ratna selalu terasa lebih dingin dari rumahnya sendiri. Tata ruang yang rapi, furnitur mahal, dan foto-foto Arga di berbagai fase hidupnya mendominasi dinding. Winda berdiri di ruang tamu, sementara Bu Ratna duduk dengan punggung tegak, tatapannya tajam. "Apa yang kamu lakukan kemarin itu keterlaluan." Bu Ratna membuka percakapan tanpa basa-basi. "Kamu mempermalukan Arga di depan banyak orang." Winda berdiri diam, tangannya terlipat di depan. Ia tidak duduk, tidak juga membela diri. Masalah keluarga itu diselesaikan di dalam rumah, bukan diumbar, lanjut Bu Ratna. "Kamu tahu betul betapa pentingnya nama baik." "Nama baik siapa, Bu?" tanya Winda pelan. Bu Ratna menatapnya tajam. "Kamu menantu di keluarga ini. Sudah seharusnya kamu menjaga Arga, bukan menjatuhkannya." Winda mengangguk pelan. Bukan tanda setuju, melainkan tanda ia mendengar. "Saya sudah menjaga, Bu. Selama ini." "Kalau kamu benar-benar menjaga, Arga tidak akan mencari pelarian," kata Bu Ratna dingin. "Seorang istri harus tahu kekurangannya." Kalimat itu dulu akan langsung membuat Winda menunduk, memohon dimengerti. Kali ini, ia tetap berdiri tegak. Ada getaran di dadanya, tapi tidak ada kepanikan. "Bu Ratna," Winda akhirnya bicara, suaranya tenang. "Saya tidak datang ke sini untuk membuktikan siapa yang salah atau benar." "Lalu untuk apa?" tanya Bu Ratna sinis. "Untuk berpamitan," jawab Winda sederhana. Bu Ratna terdiam sejenak, lalu tertawa kecil tanpa humor. "Kamu pikir pergi itu solusi? Kamu istri sah Arga. Kamu punya tanggung jawab." "Tanggung jawab tidak sama dengan meniadakan diri sendiri," balas Winda, tetap rendah namun tegas. Bu Ratna berdiri. "Kamu ini terlalu sensitif. Arga itu laki-laki. Wajar dia punya sisi lain. Kamu harusnya lebih dewasa." Winda menatap perempuan yang selama ini ia hormati, bahkan takuti. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu menjelaskan dirinya. Tidak perlu membuktikan bahwa ia sudah cukup dewasa, cukup setia, cukup sabar. "Saya sudah dewasa, Bu," kata Winda. "Justru karena itu saya memilih berhenti." "Berhenti dari apa?" Suara Bu Ratna meninggi. "Berhenti meminta dimengerti," jawab Winda. "Dan berhenti tinggal di tempat yang membuat saya merasa tidak layak." Bu Ratna terdiam, wajahnya mengeras. "Kamu akan menyesal." "Mungkin." Winda tidak menyangkal kemungkinan itu. Namun ia tahu, penyesalan karena pergi tidak akan seberat penyesalan karena terus bertahan. Ia mengambil tasnya, menunduk sopan. "Terima kasih sudah menerima saya selama ini, Bu." Bu Ratna tidak menjawab. Tatapannya tetap dingin, penuh penilaian. Winda melangkah keluar rumah itu dengan langkah yang terasa ringan sekaligus berat. Ringan karena ia tidak lagi membawa harapan untuk diterima. Berat karena ia tahu, keputusan ini akan mengubah banyak hal. Di luar, langit mendung. Angin berembus pelan. Winda berdiri sejenak di teras, menghirup udara dalam-dalam. Tidak ada air mata. Tidak ada teriakan. Hanya kesunyian yang terasa lebih jujur daripada semua percakapan barusan. Di dalam mobil, Rina menunggunya. "Gimana?" tanyanya pelan. "Seperti yang kita duga," jawab Winda. "Tapi aku baik-baik saja." Itu bukan kebohongan. Ia benar-benar merasa demikian. Ada sedih, tentu. Ada kecewa. Namun di balik itu,
Ada ketenangan baru. Ketenangan karena ia tidak lagi menawar harga dirinya untuk diterima. Malam itu, Winda duduk sendirian di kamar Rina, menata dokumen-dokumen penting. Setiap kertas ia rapikan, setiap keputusan ia pikirkan ulang. Masa depan belum jelas. Ada banyak risiko, ekonomi, sosial, emosional. Namun satu hal pasti, ia tidak akan kembali menjadi perempuan yang terus meminta dimengerti oleh orang-orang yang memilih tidak mendengar. Ia menatap jendela. Lampu kota menyala satu persatu. Di kejauhan, hidup terus berjalan. Untuk pertama kalinya, Winda tidak meminta siapapun untuk memihaknya. Ia memilih pergi dengan tenang. Dan ketenangan itu, meski rapuh, menjadi puncak keberanian yang akan menentukan langkah terakhir hidupnya sebagai perempuan yang utuh. Pagi itu datang tanpa suara gaduh, tanpa drama. Winda terbangun di kamar kecil yang kini ia sewa sendiri. Cahaya matahari masuk lewat celah tirai tipis, jatuh tepat di lantai, seolah menandai batas antara hidup lama dan hidup yang sedang ia bangun. Dampak dari kepergiannya belum sepenuhnya reda. Nama Winda masih dibicarakan di keluarga Arga, di kantor, bahkan di lingkaran pertemanan yang dulu ia anggap aman. Namun pagi itu, untuk pertama kalinya, semua bisik-bisik itu tidak menentukan bagaimana ia menarik napas. Ia bangun, merapikan tempat tidur, lalu duduk di tepi ranjang. Luka itu masih ada. Ia tahu. Tidak menghilang begitu saja hanya karena ia pergi. Tapi luka itu kini diam. Tidak lagi memerintah. Hari-hari Winda berubah ritmenya. Ia kembali bekerja sebagai konsultan lepas. Pekerjaan yang dulu ia tinggalkan demi menyesuaikan diri dengan kehidupan Arga. Pertemuan pertama dengan klien barunya membuat tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut gagal, melainkan karena ia sadar, ini pilihannya sendiri. Tidak ada nama suami yang menaungi, tidak ada tuntutan menjadi cukup untuk siapapun. Rina menemaninya di kafe kecil dekat kantor klien itu. "Kamu kelihatan capek," kata Rina sambil menyerahkan segelas air. "Capek yang jujur," jawab Winda sambil tersenyum kecil. "Bukan capek karena menahan." Kalimat itu bukan pernyataan kemenangan. Lebih seperti pengakuan. Ia masih belajar hidup dengan dirinya sendiri, dengan bayangan masa lalu yang kadang muncul tanpa izin. Sore itu, ponsel Winda bergetar. Nama Arga muncul. Ia menatap layar cukup lama sebelum menjawab. Bukan karena rindu, tapi karena ia ingin memastikan satu hal. Ia tidak lagi takut. "Win," suara Arga terdengar lebih pelan dari yang pernah ia dengar. "Kita bisa ketemu?" Winda menutup mata sejenak. "Untuk apa, Arga?" Aku salah," katanya terbata. "Aku baru sadar semuanya setelah kamu pergi. Maya sudah pergi. Aku kehilangan kamu, dan kamu kehilangan kendali," potong Winda lembut. "Bukan aku." Keheningan di ujung sana panjang. "Aku mau memperbaiki. Kita bisa mulai lagi." Winda berdiri di dekat jendela, menatap jalanan. Dulu, kalimat itu akan membuat dadanya bergetar hebat. Sekarang, rasanya seperti mendengar cerita lama yang sudah ia pahami akhirannya. "Aku percaya kamu menyesal," kata Winda. "Tapi penyesalanmu datang setelah aku hancur." "Aku berubah, Win," Arga memaksa. "Aku janji." Winda tersenyum tipis, bukan mengejek. "Aku juga berubah. Dan perubahan itu tidak membawaku kembali." Ia menutup telepon dengan tangan yang mantap. Setelahnya, dadanya terasa sesak, bukan karena ragu, melainkan karena melepaskan sesuatu yang pernah menjadi pusat hidupnya memang tetap menyakitkan. Keputusan itu berisiko. Ia tahu. Kesepian mungkin menunggu. Masa depan belum sepenuhnya jelas. Tapi ia memilih risiko yang jujur. Beberapa hari kemudian, Winda menyelesaikan berkas gugatan cerai. Tinta hitam di atas kertas terasa berat, namun setiap goresannya adalah penegasan. Ia tidak lagi menunggu Arga berubah untuk merasa utuh. Ia bertemu Bu Ratna sekali lagi, singkat, di kantor pengacara. Tidak ada pertengkaran. Hanya tatapan yang masih dingin dan kalimat pendek. "Kamu keras kepala," kata Bu Ratna. "Tidak, Bu," jawab Winda pelan. "Saya akhirnya punya tulang punggung." Malam terakhir sebelum putusan resmi,
Winda duduk sendirian di balkon apartemen kecilnya. Angin membawa bau hujan. Ia mengingat dirinya yang dulu, perempuan yang terus menyesuaikan diri, menghapus bagian-bagian kecil dari dirinya demi dicintai. Air mata jatuh. 1, 2. Ia membiarkannya. Luka tidak perlu disangkal untuk bisa sembuh. Keesokan harinya, keputusan resmi keluar. Pernikahan itu selesai. Tidak ada sorak. Tidak ada pesta. Hanya keheningan yang terasa lapang. Winda berjalan keluar gedung pengadilan dengan langkah pelan. Ia berhenti sejenak di tangga, menatap langit. Dunia tidak serta-merta menjadi ramah. Masih ada hari-hari berat yang menunggu. Namun kini, ia berdiri di atas kakinya sendiri. Ia bukan korban yang selamat. Ia perempuan yang memilih. Luka itu masih ada, menjadi bekas, bukan belenggu. Dan untuk pertama kalinya, Winda melangkah ke depan tanpa meminta izin siapapun, membawa dirinya yang utuh, meski tidak sempurna. Hidup sering menghadirkan situasi yang menyakitkan, terutama dalam hubungan yang kita harapkan bertahan. Namun, yang paling penting adalah mengenali nilai diri sendiri dan keberanian untuk menetapkan batas. Jangan biarkan pengkhianatan, penyesalan orang lain, atau ekspektasi yang salah membuat Anda kehilangan harga diri. Belajarlah untuk mencintai diri sendiri, memilih kejujuran, dan berani melangkah meski jalan ke depan terasa berat. Setiap luka adalah guru, setiap kehilangan adalah kesempatan untuk menemukan kekuatan yang sejati. Jangan takut untuk melepaskan apa yang merusak kedamaian batin Anda, karena kebahagiaan sejati lahir dari keberanian memilih diri sendiri. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Winda hingga akhir. Semoga kisah ini memberi inspirasi untuk menemukan keberanian dan harga diri Anda sendiri. Salam hangat.